Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Moza Paramita Ramadhani dengan NIM 25002033. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah dalam rangka memenuhi tugas dari dosen saya, adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Kali ini saya akan membahas dengan materi yang berjudul Komunikasi Kelompok Kecil. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi kelompok kecil. Nah, baik, saya akan menjelaskannya. Komunikasi kelompok kecil itu adalah yang mana kelompok atau sejenis segerombolan orang yang terdapat di suatu organisasi yang mana kelompok tersebut hanya berisi 3 orang atau lebih, yang mereka memusyawarahkan atau mendiskusikan suatu hal yang memang harus didiskusikan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, komunikasi kelompok kecil itu juga seperti proses pertukaran ide, proses pertukaran pendapat, dan juga proses pertukaran informasi antara masing-masing dari setiap anggota di dalam kelompok kecil tersebut, yang mana dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang biasanya juga nih, yang kayak di dalam suatu kelompok kecil itu terdapat 3 atau 10 orang. Nah, di dalam kelompok kecil itu juga dimana dalam setiap kelompoknya atau di dalam setiap anggota yang ada atau yang terdapat di dalam suatu kelompok tersebut, dia dapat berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan ide-ide atau mengeluarkan informasi yang ada dan juga di dalam kelompok kecil tersebut dia dapat memberikan feedback atau saling memberikan feedback atau umpan balik, dan juga atau memecahkan suatu permasalahan atau juga dalam mengambil suatu keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara komunikasi kelompok kecil dengan komunikasi kelompok besar. Nah, kalau komunikasi kelompok kecil itu yang mana di dalam kelompok tersebut hanya terdapat sekitar 3 atau 10 orang. Sedangkan kelompok besar itu terdapat di dalam kelompok tersebut lebih dari 10 orang yang berinteraksi. Nah, selanjutnya adalah pola interaksinya. Kalau komunikasi kelompok kecil itu dia semua anggota kelompoknya itu dia bisa berpartisipasi aktif, ikut berpendapat, memberikan suatu ide atau memberikan suatu informasinya, dan juga dia saling bisa untuk berdiskusi di dalam kelompok tersebut. Sedangkan kalau komunikasi kelompok besar itu dia hanya interaksinya tersebut dia lebih dari satu arah, yang mana di dalam kelompok besar itu biasanya dipimpin oleh satu orang saja atau dari seorang pemimpin atau pimpinan. Nah, selanjutnya partisipasi anggota. Nah, kalau kelompok kecil yang dia bisa berpartisipasi tinggi, yang mana di dalam setiap anggotanya tersebut dia bisa untuk memberikan suatu pendapat atau memberikan suatu ide atau memberikan suatu informasi secara langsung kepada sesama kelompoknya. Sedangkan kelompok besar itu partisipasinya terbatas, dikarenakan kan banyak orang, kan nggak mungkin semua orang yang di dalam anggota kelompok besar tersebut dia mendengarkan satu-satu pendapat atau ide dari setiap masing-masing anggota tersebut. Hal tersebut dia akan memakan waktu yang lama, dan juga tidak semua orang lah yang bisa ikut berpartisipasi atau memberikan suatu pendapat atau ide di dalam suatu organisasi dalam kelompok besar tersebut.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari kelompok kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 2 jenis dari kelompok kecil itu, yaitunya adalah terdiri dari kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Nah, masing-masing dari kelompok tersebut dia memiliki definisinya tersendiri. Kelompok primer itu yaitunya adalah yang mana anggota atau kelompok itu dia berbicara atau yang berhubungan dengan hal-hal yang pribadi, contohnya seperti kayak komunikasi kelompoknya yang itu berdasarkan kayak keluarganya, teman-teman dekatnya, itu dia segala hal yang bersangkutan dengan hal-hal pribadi lah itu. Sedangkan kelompok sekunder itu yaitunya adalah kelompok dengan tujuan spesifik yang tidak terlalu formal, namun dia kalau kelompok sekunder itu dia membicarakan seperti kayak kerja di kantor atau pekerjaan-pekerjaan lah yang lain yang menyangkut urusan kantor atau pekerjaan lain sejenisnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari komunikasi kelompok kecil. Nah, komunikasi kelompok kecil itu dia berfungsi untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi, yang mana di dalam kelompok kecil tersebut terdapat masing-masing anggotanya dia saling berdiskusi atau saling memberikan suatu pendapat, ide juga, dan juga suatu informasi agar suatu permasalahan tersebut atau suatu problem yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik, secara aman dan juga secara damai. Nah, selanjutnya fungsi dari komunikasi kelompok kecil yaitunya adalah untuk saling berbagi suatu informasi, yang mana di dalam kelompok kecil tersebut masing-masing anggotanya mereka saling bertukar pendapat, bertukar ide, bertukar informasi dan juga pengalamannya untuk memperluaslah pemahaman dari masing-masing setiap anggota yang terdapat di dalam kelompok kecil tersebut. Nah, selanjutnya yaitunya adalah untuk membangun kerjasama dan juga kekompakan. Nah, interaksi yang terjadi di dalam kelompok kecil tersebut dapat membantu dan juga menumbuhkan rasa percaya antara satu dengan yang lainnya, solidaritas dan juga meningkatkan kemampuan dalam bekerja. Nah, selanjutnya yaitunya adalah meningkatkan pemahaman dan juga klarifikasi, yang mana di dalam diskusi yang terdapat atau yang terjadi di dalam kelompok kecil tersebut dia dapat membantu memperjelas suatu informasi atau juga materi yang belum dipahami dari misalnya dari satu anggota. Nah, anggota yang lainnya kalau dia paham, dia dapat memberikan informasi tersebut kepada anggota lainnya. Jadi intinya mereka itu saling membantu atau saling memberikan suatu informasi dengan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitunya adalah mengembangkan ide kreatif, yang mana kalau di dalam suatu kelompok kecil tersebut interaksi pasti terasa lebih dekat, yang mana kan di dalam kelompok kecil tersebut dia tidak membutuhkan orang banyak, namun hanya 3 orang atau sampai 10 orang saja. Nah, dalam masing-masing tersebut atau masing-masing anggota yang terdapat di dalam kelompok kecil tersebut dia dapat atau merasa dia lebih nyaman lah antara satu dengan yang lainnya dalam bertukar informasi, ide dan juga pendapat mereka. Dan juga kalau di dalam suatu dalam kelompok kecil tersebut mereka atau kalau masing-masing anggota tersebut dia juga merasa kayak dihargai atau merasa saling didengarkan lah, atau kayak apa yang dipendamnya, apa yang pendapatnya, apa yang dipikirannya bisa dikeluarkannya secara langsung. Nah, gitu. Selanjutnya juga ada nih pengambilan keputusan bersama. Nah, di dalam kelompok kecil tersebut misalnya terjadi suatu permasalahan, nah
permasalahan dan juga di dalam permasalahan lalu didiskusikan di dalam kelompok kecil tersebut, atau hanya 3 orang atau 10 orang saja di dalam kelompok kecil tersebut. Nah, dengan hal tersebut memudahkan atau mempercepatlah dalam mengambil suatu keputusan bersama dengan baik, bijak, dan juga nyaman, aman, dan damai. Nah, berikut atau selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih keuntungan dari komunikasi kelompok kecil tersebut. Nah, keuntungan dari komunikasi dari kelompok kecil yaitu adalah yang mana di dalam kelompok kecil tersebut interaksinya tersebut dia lebih dekat, lebih aman, dan juga lebih nyaman. Kenapa? Karena masing-masing anggotanya tersebut dia berkomunikasi secara langsung, secara dekat. Dan juga di dalam komunikasi kelompok kecil tersebut masing-masing anggota kelompoknya tersebut mereka bisa lebih santai lah dalam mendiskusikan atau mengambil suatu kebijakan atau mengambil suatu atau berdiskusi atau menyelesaikan suatu permasalahan lah misalnya kan. Nah, selanjutnya setiap anggota tersebut dia juga bisa saling beradu pendapat antara satu dengan yang lainnya. Partisipasi dari kelompok kecil tersebut juga tinggi. Nah, selanjutnya umpan balik atau feedback yang terdapat di dalam kelompok kecil tersebut juga cepat, sehingga diskusinya di dalam suatu kelompok kecil tersebut dia lebih dinamis lah, lebih cepat gitu loh. Nah, selanjutnya terdapat juga mudah lah dalam mengambil suatu kesepakatan dan juga keputusan bersama dengan cepat. Selanjutnya dia juga untuk meningkatkan kerjasama dan juga rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya juga di dalam dengan adanya kelompok kecil tersebut, dari masing-masing anggota yang terdapat di dalam kelompok kecil tersebut dia bisa atau saling memunculkan suatu ide-ide kreatif dari masing-masing anggotanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari kelompok kecil atau ciri-ciri dari kelompok kecil. Nah, ciri-ciri atau karakteristik yang ada atau yang terdapat di dalam kelompok kecil yaitunya adalah anggota dalam kelompok kecil tersebut hanya sedikit, yang mana hanya berkisaran 3 sampai 10 orang saja. Selanjutnya interaksi di dalam kelompok kecil tersebut dia terdapat interaksinya secara langsung atau saling berhadapan lah antara dengan anggota satu dengan anggota lainnya. Nah, selanjutnya di dalam kelompok kecil tersebut partisipasinya tinggi, yang mana semua anggota tersebut dia berpeluang untuk menyuarakan atau memberikan suatu pendapatnya atau suatu idenya atau informasi atau pengalaman yang didapatnya. Selanjutnya di dalam kelompok kecil tersebut dia juga umpan balik yang terdapat di dalam kelompok kecil tersebut cepat, atau feedback yang terdapat di dalam kelompok kecil tersebut cepat, karena komunikasinya itu secara langsung atau berlangsung hanya 2 arah saja, antara misalnya antara ini dengan ini atau ini gitu. Selanjutnya tujuan bersama, yang mana tujuan bersama di dalam kelompok kecil tersebut dia dilakukan melalui diskusi secara langsung. Nah, sampai di sinilah penjelasan singkat saya mengenai komunikasi kelompok kecil. Semoga bermanfaat
Dan juga kalau ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Muzaffar Mita Ramadhani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.